Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ikang Fauzi Nilhak, mahasiswa pada program Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Hari ini saya sedang berada di salah satu lahan pengembangan hidroponik, sebuah inovasi yang dilakukan oleh seorang anak muda yang sebenarnya basic pendidikannya bukan di bidang pertanian, tapi pendidikannya di bidang ekonomi perbankan. Jadi sebelumnya anak muda yang penuh inovasi ini menjadi seorang pegawai bank, akan tetapi karena melihat peluang bisnis yang cukup besar, peluang usaha yang cukup besar di luar profesinya sebagai pegawai bank, akhirnya beliau resign. Jadi anak muda yang berada di samping saya ini seorang yang punya inovasi yang luar biasa, melihat membaca sebuah peluang, banting setir menjadi seorang pengembang sistem hidroponik sayur-sayuran. Jadi saat ini saya berada di lokasi tepatnya di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi bersama saya seorang anak muda penuh inovasi. Nama saya Munawar Halil. eh, Motivasi awal saya berhidroponik itu sebenarnya ya dari waktu COVID. Kan sebenarnya kita ada usaha lah di Lombok awalnya, cuman karena COVID kita pindah ke sini. Bingung mau kerja apa. Kita lihat-lihat referensi di media, inilah yang yang saya hobi lah istilahnya. Target pasar saya awalnya untuk berhidroponik ini pasar Labuan Bajo karena kebetulan di Labuan Bajo itu kan banyak banyak resto, hotel yang memang kebutuhan sayur selada banyak. Makanya target awal saya ke sana. Cuman beriring berjalannya waktu, ternyata di Sape juga banyak yang permintaan selada. Jadi untuk sementara yang di Labuan Bajo belum bisa saya penuhi. Terpaksa saya penuhi semua pasar yang ada di Sape sama di Kota Bima. Karena saya sesuaikan dengan apa yang jumlah jumlah lubang tanam yang saya miliki saat ini kan sekitar 2000-an pohon. Jadi saya bikin rotasi per 5 hari. Per 5 hari itu satu meja gini. Satu meja gini per 5 hari sekitar 280 pohon. Nah, jadi rotasinya itu 1 bulan dapat 6 meja. Untuk harga kita jualnya per pack. Nah, per packnya itu isi satu pohon. Kadang ada yang 2 pohon juga. Per packnya kita jual 10.000. Kadang juga ada ke end user namanya itu sekitar 12.000. 12.000. Untuk totalnya satu meja segini kita targetnya 2 juta minimal. Kadang lebih lah. Sekitar 6 meja. Yang rutin kita panen. Untuk kebutuhan pasar, kita target awalnya ke ini, pelaku usaha kecil, kayak yang jualan sosis bakar, yang jualan kebab, sama yang reseller yang frozen. Tapi karena masuknya MBG, untuk kebutuhan pasarnya sudah luar biasa sangat besar. Jadi kita sudah belum bisa memenuhi kebutuhan pasar di Sape, Sape aja khusus Sape ya, belum ke Kota Bima. Karena kebutuhan dapur juga itu hampir tiap minggu itu melebihi kapasitas produksi saya. Nah, macam-macam ini ada bahan baku, ada yang namanya media tanam. Kita media tanamnya pakai busa. Coba kita lihat dulu. Nah, ini namanya nih, ada busa. Seharusnya dia rock wool, cuma rock wool mahal. Kita bagaimana caranya biar cost produksinya tuh kita tekan, biar murah gitu. Makanya saya pakai busa. Busanya itu kita pesannya masih luar daerah, online ya, online. Kita ada 3 tahap. Kita geser ke sana dulu. Nah, kita untuk penanamannya ada 3 tahap ya. Pertama tahap persemaian namanya. Pertama tahap persemaian di sini. Kita semai awalnya itu cuman 1 malam kita keluarkan kena matahari. Ini namanya nih meja semai, meja remaja. Kita pisah.
Meja semai ini kita sekitar 2 minggu. Nah, kayak ini lagi 3 hari nih. Setelah ini kita pindah ke remaja. Nah, remaja ini rapat-rapat nih. Di remaja sekitar 10 hari. Nah, setelah remaja itu karena ini 10 hari itu sudah bisa pindah nih. Cuman belum ada yang kosong, kita tahan dulu. Makanya mau dipanen habisin dulu yang sana. Itu 25 hari. Sisanya 20 hari di meja ya meja produksi. Ya, ya semai sama remaja di sini. Nah, ini yang di sini tandonnya. Kita pakai sistem satu tandon. Untuk semua meja ini kita pakainya satu tandon aja. Nah, cuman kita pisahnya yang untuk semai. Itu. Tandon itu untuk mengaliri semua tanaman ini. Karena hidroponik kan cuman pakai air. Airnya tuh nanti kita masukkan nutrisi namanya, nutrisi AB mix. Kita campur ke dalam tandon ini. Kita buat besar karena di sapi ini luar biasa panas. Ya, caranya ya tandonnya diperbesar. Nah, gimana airnya ini nggak boleh hangat. Dingin. Kalau hangat dia bisa busuk akarnya. Nah, ini prosesnya nih. Mulai dari tandon ini ada pipa nih. Coba saya buka ya. Nih kita tanam nih. Nah, ini namanya pipa input. Ya, input utama. Terus naik ke sini. Naik ke sini masuk ke selang ini. Nah, alir seperti ini. Sama, nanti kan di sana ada pipa output namanya yang masuk kembali ke tandon. Ya, tergantung cuaca juga. Kalau di musim panas gini kita kendalanya ke hama kutu daun. Nah, dia biasanya itu di musim panas dia adanya. Cuman kita solusinya sebenarnya saya pakai ini yang namanya yellow trap, nggak pakai pestisida kita. Nah, non pestisida. Cuman kebetulan yellow trapnya belum nyampe, belum kita pasang. Belum terlalu diserang juga hamanya. Kalau saya kendalanya itu air baku. Karena di sape ini air air tanah itu bakterinya luar biasa. Karena hidroponik itu harus steril sebenarnya. Air bakunya itu harus yang ppm-nya paling rendah. Kalau bisa saya pakai air hujan. Kalau musim panas terpaksa beli. Kebetulan yang di sini lumayan itu air yang dari desa tetangga, desa apa? Boke, Kecamatan Sape yang biasa dipakai untuk air galonan, isi ulang. Saya isinya per minggu tuh 2.200 liter kali 4. Nah, untuk per satu tandon yang kita beli itu harganya 150.000. Analisis yang bisa saya sampaikan dalam video ini yaitu pertama terkait dengan strategi pemasaran. Awal mulanya di awal-awal pengembangan sistem hidroponik sayur selada ini, pemasarannya itu targetnya itu ada di wilayah Pulau Flores di Labuan Bajo, karena itu merupakan daerah destinasi pariwisata. Otomatis pemilik perusahaan usaha ini tentu menganggap bahwa di sana pangsa pasarnya lebih besar, karena kebutuhan restoran-restoran besar untuk memenuhi, aktivitas pariwisata di sana. Namun seiring perjalanan waktu ternyata target pasar itu berubah. Berubah, jadi target pasar itu kembali ke wilayah domisili, yaitu di Kabupaten dan Kota Bima. Jadi dari sini ada penghematan biaya, yang saya melihatnya ada penghematan biaya. Yang pertama tuh biaya transportasi yang sebelumnya harus dibawa ke Labuan Bajo dengan jarak tempuh 8 jam perjalanan juga dengan resiko kerusakan yang cukup tinggi, maka ini semuanya diminimalisir ketika target pasarnya kembali di kota dan Kabupaten Bima. Selanjutnya itu persoalan teknis adalah persoalan cuaca di Bima dengan suhu yang cukup ekstrim, cukup cukup panas. Yang kedua ketersediaan air baku, di mana air baku di wilayah domisili di Desa Soro, di mana tempat usaha ini dijalankan itu hanya mengandalkan air tanah, sedangkan air tanah memiliki bakteri yang cukup tinggi dan besar. Nah, yang ketiga itu adalah persoalan
cuaca juga, jadi ketika hujan juga itu persoalannya adalah, eee, tumbuhan itu akan terserang hama. Nah, dari persoalan-persoalan ini strategi yang dilakukan yang pertama terkait dengan air baku. Jadi air bakunya itu menggunakan air pegunungan yang dibeli, sehingga ini ada tambahan kos produksi. Kos produksi dibeli dari desa tetangga, ya seperti dijelaskan dalam video itu. Jadi ini ada penambahan kos produksi. Selanjutnya juga airnya juga itu tetap diberikan nutrisi-nutrisi untuk bagaimana menjaga sterilisasi, juga menjaga bagaimana air itu tidak terlalu panas, karena ketika air itu panas maka akan terjadi pembusukan di akar hidroponik yang dikembangkan itu. Nah, strategi lainnya juga itu bagaimana bak penampungan air atau tandon air itu diperbesar untuk menghindari suhu panas tadi. Nah, selanjutnya itu terkait dengan, tumbuhannya itu sendiri diberikan beberapa nutrisi dengan menggunakan non pestisida. Jadi itu sih persoalan yang terjadi, sedangkan persoalan terkait dengan pemasaran saya rasa sudah, eee, cukup pasarnya itu sudah cukup besar, malah yang terjadi adalah produksinya tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, di mana ditambah lagi dengan adanya program MBG ini. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, sekian dan terima kasih.